Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarudin Rahman. Kali ini saya dan teman-teman saya bakal menjelaskan terkait analisis kosmetika yang dimulai dari analisis cemaran mikroba, yang kedua adalah analisis logam berat, dan yang ketiga adalah analisis terkait bahan yang dilarang di dalam kosmetika. Teman-teman penasaran apa saja hal-hal tersebut dan poin-poin tersebut? Mungkin kita next ke video selanjutnya. Materi pertama yaitu pengujian cemaran mikroba. Nah, pengujian mikrobiologi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme yang terdapat pada suatu produk pangan. Nah, pengujian cemaran mikroorganisme dalam sediaan obat tradisional meliputi angka lempeng total atau ALT, uji kapang atau kamir, serta uji most probably number. Dan untuk menguji adanya bakteri, coliform, dan uji cemaran mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan mikroorganisme patogen lain. Setiap sediaan yang bahan bakunya berasal dari alam mempunyai batas cemaran bakteri lebih kecil dari 103 CFU per gram. Untuk angka kapang dan hamir lebih kecil dari 102 CFU per gram. Negatif untuk bakteri patogen. Sedangkan menurut UNIDO tahun 1990, batas kontaminan mikroba pada sediaan obat asal tanaman yaitu angka cemaran bakterinya lebih kecil dari 104 per gram, angka kapang dan hamir lebih kecil dari 102 per gram, negatif untuk angka MPN most probability number dan mikroba patogen. Adapun materi yang kedua yaitu pengujian logam berat. Proses pengujian logam berat adalah proses pemeriksaan bahan-bahan untuk diketahui sifat dan karakteristiknya yang meliputi sifat mekanik, sifat fisik, bentuk struktur, dan komposisi untuk unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Logam berat adalah merupakan sekelompok elemen-elemen yang dapat dikategorikan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup seperti merkuri, nikel, kromium, kadmium, timbal, tembaga, dan arsen yang dapat ditemukan di dalam lingkungan perairan yang tercemar oleh limbah. Logam berat yang dapat mencemari lingkungan baik pada air, tanah, dan udara dapat berasal dari proses alami dan kegiatan manusia. Proses alami dapat berasal dari bebatuan gunung api, sedangkan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dapat berasal dari kegiatan industri dan kegiatan domestik. Adapun contoh yang pertama untuk logam berat, yang pertama adalah kadmium atau yang biasa disingkat dengan CD. CD adalah logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, tidak terlarut dalam basa, dan mudah bereaksi. Dalam biota perairan, jumlah logam yang berat terakumulasi akan terus-menerus meningkat. Dan rantai makanan biota yang tertinggi akan mengalami akumulasi kadmium. Yang kedua ada besi atau yang biasa disingkat dengan Fe. Adalah metal yang berwarna abu-abu dan dapat dibentuk. Besi merupakan elemen yang dapat ditemukan hampir di setiap air. Namun, kandungan besi menjadi salah satu logam berat yang berbahaya bagi kehidupan manusia apabila kadarnya melebihi ambang batas. Logam besi dapat larut di dalam air jika pH rendah. Kadar besi di dalam baku mutu tidak boleh melebihi 0,3 mg per L. Hal ini tersebut dapat menimbulkan beberapa yang dapat menimbulkan bau, rasa, dan dapat menyebabkan air yang berwarna kekuningan sehingga dapat menimbulkan noda pada pakaian dan tempat berkembang biaknya. Yang ketiga yaitu timbal atau yang biasa disebut juga dengan PB. Nah, logam timbal di lingkungan yang dapat berasal dari knalpot kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bertimbal, menghasilkan PB sebagai bagian dari hasil pembakaran bahan bakar. Nah, PB yang keluar dari knalpot terbawa ke udara dan terakumulasi di dalam atmosfer 5. Kemudian masuk ke dalam badan air melalui air hujan yang jatuh ke bumi. Nah, yang keempat yaitu tembaga atau CU. Nah, di mana sumber yang menjadi timbulnya logam berat CU yaitu dari pembuangan limbah kabel yang sembarangan dan menggunakan pupuk yang mengandung logam seperti tembaga atau CU, pestisida atau insektisida yang mengandung logam berat secara berlebih oleh petani dan kepadatan penduduk.
Metode pengujian logam berat didapat dari pengujian laboratorium, yaitu dengan menggunakan sampel air tanah. Metode pengujian logam berat mengacu pada SNI tahun 2005 tentang cara uji timbal, SNI tahun 2004 tentang cara uji kadmium, SNI tahun 2009 tentang cara uji tembaga, dan SNI tahun 2004 tentang cara uji besi. Pengujian sampel dilakukan menggunakan instrumen spektrofotometer serapan atom atau SSA. Data sampel air diambil di area sekitar Danau Rawapening. Metode pengujian sampel dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengujian sampel dengan menggunakan SSA, kemudian hasil dari konsentrasi logam berat. Pengujian bahan yang dilarang dalam kosmetik. Nah, produk kosmetika itu berfungsi agar wanita itu terlihat lebih cantik. Nah, salah satunya yaitu krim pemutih atau whitening cream. Nah, krim pemutih merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Nah, hal ini didukung dari berbagai iklan kecantikan yang memberikan pengaruh besar terhadap pengertian cantik yang identik dengan kulit putih dan bersih, sehingga banyak masyarakat khususnya wanita yang menggunakan produk tersebut untuk digunakan dengan harapan mampu mengubah penampilan menjadi cantik. Merkuri merupakan salah satu bahan yang sering ditambahkan dalam krim pemutih wajah karena berpotensi sebagai bahan produksi yang membuat warna kulit kita menjadi tampak lebih pucat sehingga kelihatan lebih putih daripada biasanya. Penil merkuri boret biasanya dicampur dalam pembuatan krim pemutih karena dianggap dapat menghambat sintesis melanin pigmen kulit di sel melanosit. Penggunaan merkuri dalam dunia skincare sebenarnya itu dilarang karena akan menimbulkan efek-efek yang berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, merkuri adalah racun tahan urai yang dapat terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan organ sampai dapat menyebabkan kanker.